Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Di video kali ini dunia tani mau membahas apa? Masih membahas tentang kelapa sawit. Oke. Jadi tidak ada yang dibahas, tapi ada sebuah netizen yang berkomentar. Jadi kembali lagi ke video lama ya, ke video yang sudah 1 bulan yang lalu itu. Ada komentar katanya tidak memperhatikan songgonya tapi buahnya selalu berbobot 35 kilo. Nah, ini nih yang harus diluruskan ya ini. Jadi dia tidak memperhatikan songgo. Jadi kayak apa ya? Kayak modelnya itu dia kalau tafsiran saya dia itu panen turun buah turun pelepah. Oke, paling kayak gitu ya. Nah, di video di layar Anda ini lihat ini adalah tanaman tahun 2007 ya, kelapa sawit. Ini tempat saya kerja, jadi ini di saya yang mengendalikan kelapa sawit ini. Nah, hijau ya, hijau merona. Wow, hijau merona ya. Bisa dilihat ya, ini habis pemupukan 2 minggu yang lalu pakai urea ya, urea. Wah, apa perlu pakai urea? Perlu. Oke, kita kembali lagi ke pokok masalah. Jadi gini, apa namanya? Tanpa ada songgonya tapi beratnya 35 kilo. Nah, kalau saya pribadi itu ingin melihatnya sendiri sebenarnya. Kayak apa ya? Jadi maksud saya untuk songgo 3 itu minimal di sawit yang masih kecil ya. Masih kecil, masih umur 10 tahun, 9 tahun ya. Itu minimal songgonya itu ada 2. Nah, kalau dia itu tidak memperhatikan itu, bahkan dia yang penting turun buah turun pelepah. Oke. Jadi begini, saya membuat video yang tentang songgo 3 itu karena apa, sawit itu tidak membotol itu loh, supaya tidak membotol. Nah, setelah tidak membotol dan apalagi supaya buahnya itu besar gitu loh. Jadi jangka panjangnya itu ada gitu. Kalau kita selalu mempruning turun pelepah turun buah ya, 1 tahun 2 tahun yang akan datang itu pasti akan hancur. Itu pasti karena membotol, dia pohonnya itu membotol dari ujung, dari apa namanya, dari pangkalnya, dari bawah ini ya, dari bawah ini besar ke atas terus itu akan menjadi kecil gitu loh. Itu karena yaitu tanpa memperhatikan songgonya. Jadi menurut saya ingin tahu ya kayak apa dia tanpa apa namanya, memperhatikan songgonya tapi beratnya bisa 35 kilo. Ini harus, kalau saya pribadi ini ya harus tahu ini kayak apa ini. Nah, karena jenis jenis sawitnya juga harus tahu juga apa saja penyebabnya. Karena banyak faktor. Kalau jenis ini kan di sini di yang saya rawat ini adalah pelepah pendek ya, pelepah pendek. Oke. Jadi itu yang saya bahas. Dan satu lagi, apa perlu tahu ini tahun 2007 penanaman ya, tahun 2007 penanaman, apa perlu pakai pupuk urea? Kalau saya perlu banget. Karena apa, padahal sawitnya hijau tapi kenapa pakai urea gitu loh. Nah, itu jadi pertanyaan ya, jadi pertanyaan. Oke, jawabannya adalah, perhatikan pelepahnya itu kan supaya bisa, nah lihat perhatikan, nah jadi bisa apa ya, bahasa Indonesianya apa ya, mekrok itu loh, mekrok itu apa bahasa Indonesianya itu ya, bisa itu. Dan buahnya itu akan menjadi besar itu loh, fungsinya itu. Adanya pemupukan pakai urea yaitu fungsinya supaya pelepah itu bisa sengkleh-sengkleh itu loh, tapi tanpa disengkleh, tapi dengan cara pemupukan pakai urea. Jadi katanya 95% itu organik Pak. Iya, 95% organik. Organiknya pakai solid sama pakai apa namanya,
dan jangan kosong. Itu hanya untuk memperbaiki struktur unsur hara oleh tanah ya, itu penting. Jadi kelapa sawit ini kalau pakai kimia itu hanya untuk mendongkrak kayak pemasakan buah, kayak perangsang buah, dan satu lagi kayak menghijaukan buah, itu aja. Tapi kalau pupuk organik itu untuk memperbaiki struktur tanah yang habis pakai pupuk kimia itu loh. Nah, maksud saya begitu. Jadi ini bukan sawit saya pribadi, ini melainkan sawit tempat saya kerja ya, di salah satu perusahaan. Jadi kayak gini hijaunya ini. Tuh. Nah, lorongannya ini lorongan pasar. Nah, dan ini panjang ini 200 meter ya. Panjang sampai ujung sana. Ujung sana itu 200 meter sampai ke pangkal saya duduk ini. Oke. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke dalam blok. Jadi itu ya penjelasan saya, semoga bermanfaat ya. Jadi gunanya songgoh itu untuk supaya tidak membotol untuk pohonnya kelapa sawit. Dan satu lagi, jangka panjangnya itu ada, buahnya itu selalu ada itu loh. Jadi kita berantisipasi untuk tidak buah ngetrek itu fungsinya untuk songgoh ya, songgoh terhadap kelapa sawit. Nah lihat tuh, ini habis dipupuk urea setelah 2 minggu yang lalu ya kayaknya ya, 2 minggu yang lalu pakai urea. Dan dosisnya berapa Pak? Dosisnya untuk urea sawit segini tahun 2007 penanaman itu 1 kilo 1 kilo per pokok ya. Oke tuh, hijau kan, sangat hijau. Nah, kuncinya untuk menanam kelapa sawit ya, bagi petani sawit untuk bisa hijau ini butuh perjuangan yang sangat ekstrim. Kenapa? Di awal banyak petani yang mengeluh itu karena awalnya memang kelapa sawit ini banyak modal ya untuk mendongkrak supaya hijau ini, terutama di pupuk. Nah, kan sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kalau menghadapi pupuk yang mahal kita bisa pakai pupuk organik yang dari limbah kelapa sawit ya, dari limbah pabrik kelapa sawit itu sangat membantu sekali. Oke, sudah jelas ya dari penjelasan di video kali ini, tidak ada yang dibahas, tapi kembali lagi ke songgoh kelapa sawit. Minimalnya berapa Pak untuk sawit yang pendek ya, sawit yang masih pendek tahun 9 tahun ke bawah ya, itu usahakan 3 songgoh. Karena untuk untuk mendongkrak supaya buah itu bisa besar ya. Dan satu lagi, untuk menghindari efek nanti kalau ngetrek itu tidak terlalu panjang gitu loh. Itu aja. Oke, sudah jelas ya. Semoga dari sini video saya bermanfaat dan bisa mengedukasi kalian semua. Oke, saya kira sekian, dan salam sejahtera bagi petani sawit. Jangan sampai mengeluh, karena kalau mengeluh kita akan menjadi semakin berat ya untuk menghadapi semua masalah. Semua masalah pun kalau dihadapi dengan mengeluh pasti akan terasa berat. Oke, udah paham ya? Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi petani sawit.